Bagaimana proses masuk surga dan neraka? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Anda tahu bagaimana proses masuk surga sama masuk neraka? Ya, kita bahas yang masuk surga dulu. Ya, orang yang masuk surga itu namanya harus tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Sejak Adam di bumi, diturunkan ke bumi, sejak saat itu ada kitab kehidupan. Makanya yang dicatat pertama kali di kitab kehidupan adalah Habel. Kan Habel orang yang mati pertama. Habel itu orang benar. Kita juga, kita yang hidup sekarang ini ya, yang hidup di era perjanjian baru harus tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Hanya orang yang percaya Yesus yang tertulis dalam kitab kehidupan. Dulu kalau di perjanjian lama percaya Yahweh. Ya. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Pak, kalau yang percaya Bapa ada nggak Pak di dalam kitab kehidupan? Nggak ada. Percaya Bapa, Anak, Roh Kudus? Nggak ada. Percaya Bapa Yahweh? Nggak ada. Percaya Bapa dalam nama Yesus? Nggak ada di kitab kehidupan. Ya, useless, kalian tidak ada di kitab kehidupan. Para penyembah Tritunggal, ya, tidak ada namamu dalam kitab kehidupan. Jadi jangan marah. Ayat Alkitab menulis kalian penyembah Tritunggal tidak mungkin masuk surga. Jadi yang masuk surga harus ada namanya dalam kitab kehidupan. Lalu dibangkitkan lebih dulu pada tahun 4930 ya. Yang disebut rapture atau kebangkitan pertama atau perjamuan kawin anak domba ya. Yang dibangkitkan apa? Sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16, hanya yang mati dalam Kristus, atau kalau zaman dulu tentu percaya Yahweh. Kalau kamu mati dalam Bapa, pulang ke rumah Bapa, tidak mungkin masuk surga. Meskipun jabatanmu ikan besar, ya toh, ya bos celana kardinal, ya toh, meskipun kamu PDT ngodok-ngodok yang kotor, doktor sekalipun, ya, kamu tidak akan selamat selama kamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Hanya yang mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mati dalam Bapa, pulang ke rumah Bapa, nehi. Ya, lalu dibangkitkan apa? Sesuai 1 Tesalonika 5 ayat 23. Apa yang dibangkitkan? Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu dibangkitkan begitu masuk surga, hidup, ada nyawa. Maka hidup kekal di surga. Clear? Terjadi pada tahun 4930 ya. Nanti kalau belajar kerajaan 1000 tahun nanti ada generasi ke-1 sampai 14, tapi itu nantilah ya. Itu kita bahas kapan-kapan ya. Itu di Gaifu dibahas. Tapi untuk mudahnya kita bicara rapture. Lah, lalu yang masuk neraka, kalian semua ya, yang menolak Yesus satu-satunya Tuhan Allah, Tritunggal lah, ya Bapa Yahweh lah, ya penyembah patung lah, itu semua kalian akan ke neraka. Jangan marah, ini ayat Alkitab. Mati dalam Bapa, mati dalam Dewa Allah, mati dalam berhala Allah. Ya. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kalian dibangkitkan sama tubuh, jiwa, dan roh, tapi nggak pakai nyawa. Jadi kalian seperti zombie dimasukin neraka. Nanti tubuh dan jiwamu dibakar habis binasa. Matius 10 ayat 28, sedangkan rohmu disiksa siang dan malam. Ya. Wahyu 20 ayat 10. Jadi kalian Tritunggal, nasibmu nanti masuk neraka disiksa siang malam. Taruhan sama HTD. Kalau ada Tritunggal masuk surga. Ya. Mau kasih hadiah berapa?
Tidak pernah ada Tritunggal masuk surga. 4.300 agama-agama dunia. Ya. Karena apa? Menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Salahmu di situ. Hakimnya Yesus kok nanti. Seseorang itu bisa selamat atau tidak tergantung namamu tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak. Yesus Tuhan dan Allahku, satu-satunya yang duduk di tahta surga, berkuasa selamanya, Tuhan dan Allah, satu roh satu nama, Juru Selamat Maha Kuasa, satu-satunya yang duduk di tahta surga, berkuasa selamanya, Tuhan dan Allah, satu roh satu nama, Yesus. Very clear ya. Bagaimana proses masuk surga dan masuk neraka sudah saya jelaskan Alkitabiah. That's it. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Alkitab Kristen yang kesalahannya 0%, yang ada huruf hitam, huruf merah. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.